Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Santi Safitri SSI MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Lestari dengan NIM 0489517727, Program Pendidikan Biologi UT Surakarta tahun 2025. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktek kedua dengan di dalam video nanti ada beberapa keterampilan mengajar. Diproses oleh lambung dan akan turun ke usus dan diproses oleh pusat dan turun lagi ke pankreas lalu ke anus. Ya, betul. Jadi yang dikatakan Nana benar bahwa prosesnya sistem pencernaan itu mulai dari mulut, kemudian diproses, turun lagi, melewati terowongan yang ada di tubuh kita, turun lagi ke lambung, kemudian masuk ke usus kecil, kemudian nanti melewati usus besar ketika kotoran itu dikeluarkan dari tubuh kita. Jadi semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu semuanya tidak dikeluarkan, tapi contohnya ketika kalian harus sarapan ya, harus sarapan selama beberapa menit tuh pengen BAB, apa itu bukan makanan yang baru masuk ke dalam tubuh kita, tapi makanan sisa dari tadi malam atau tadi pagi yang dimakan dalam satu hari tersebut. Jadi ya, jadi kita tadi membahas masalah pencernaan, kemudian ada salah satu teman kita yang mengatakan proses pencernaan
melakukan praktikum yaitu dengan menggunakan nasi, kemudian nanti dicampur dengan menggunakan air tawar dan juga betadine. Jadi nanti akan mengalami perubahan atau tidak. Perubahan warna pada makanan yang dicampur dengan betadine dengan proses kunyah dan tidak. Ketika makanan yang dicampur dengan betadine dikunyah dan tidak dikunyah, terjadi perbedaan dalam cara bahan aktif betadine berinteraksi dengan makanan dan tubuh. Makanan yang tidak dikunyah, ketika makanan tidak dikunyah, betadine tetap pada permukaan luar makanan dan cenderung mengering, membentuk lapisan yang melindungi makanan dari kontaminasi. Makanan yang dikunyah. Ketika makanan dikunyah, betadine bercampur dengan enzim dalam air liur dan mulut. Perbedaan utama antara makanan yang dicampur betadine dan dikunyah dan tidak dikunyah terletak pada betadine berinteraksi dengan makanan. Pada makanan yang tidak dikunyah, betadine bertindak sebagai pelindung, sedangkan pada makanan yang dikunyah, enzim di dalam air liur mengubah betadine. Kesimpulan praktikum, makanan dikunyah berwarna biru dan makanan tidak dikunyah berwarna hijau. Percobaan praktikum dari kelompok 1. Kita kasih rebus untuk kelompok 1. Jadi benar yang dikatakan kelompok 1 tadi bahwa percobaannya kita lakukan atau praktikum makanan yang dikunyah dengan yang tidak dikunyah, itu reaksi yang terjadi dalam makanan tersebut itu mengalami perubahan warna. Tadi kalau kelompok 1 perubahan warnanya makanan yang dikunyah mengalami perubahan warna apa? Biru, dan makanan yang tidak dikunyah mengalami perubahan warna hijau. Jadi itu yang dinamakan dengan proses karbohidrat yang dicampur dengan bahan kimia atau namanya itu apa ya, betadine. Jadi setelah kita melakukan praktikum tadi, kita akan mengetahui bahwa kelenjar ludah kita itu juga sangat bermanfaat dalam proses sistem pencernaan. Maka yang kemarin kita bahas kenapa manusia itu harus mengunyah dengan baik dan juga benar. Jadi tujuannya apa? Ketika makanan itu dikunyah dengan benar, seperti sunahnya Rasul berapa kali? 33 kali. Ketika makanan itu dikunyah sampai halus, makanya si makanan tadi akan diproses dengan baik di dalam tubuh kita. Jadi kasarannya nek semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu dalam kondisi halus, prosesnya lebih cepat daripada makanan yang dalam kondisi kasar. Dari itu harus memenuhi standar, seperti standar pemerintah harus memenuhi 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu terdiri dari apa saja? Susu, terus telur, terus
makan daging berarti ya makan buah sebenarnya. Kalau nggak makan buah berarti makan sayur. Tapi di seusia kita itu misalkan kita mengkonsumsi karbohidratnya terutama nasi putih itu jangan terlalu banyak. Karena apa? Kasusnya jadi di Indonesia itu banyak anak yang menderita diabetes. Jadi diabetes yang menyerang manusia ini tidak hanya terjadi pada orang yang dewasa ataupun lansia, tapi anak-anak pun juga bisa terkena diabetes. Kenapa ya? Karena pola kehidupan sehari-harinya yang tidak baik. Sampai sini dari sistem pencernaan ada yang mau ditanyakan? Iya, Kak? Pankreas, kemudian ada lagi rektum, anus, kemudian dan lain sebagainya. Tapi yang paling besar yang berpengaruh dalam sistem pencernaan itu kelenjar pankreas. Ada yang mau tanya lagi? Ya, Hasan? Fungsi kelenjar sistem pencernaan itu mengatur metabolisme tubuh. Jadi tadi contohnya ketika kita melakukan praktikum, yang punya makanan sampai halus itu akan mudah diurai ataupun diproses oleh tubuh kita. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Berarti gantian saya yang tanya. Organ yang berperan dalam sistem pencernaan tadi apa saja? Ya, dan jadi kalau rektum itu berarti yang dikeluarkan berupa apa? Adan? Jadi benar yang dikatakan Adan bahwa yang dikeluarkan rektum itu berupa air dan kencing. Kalau anus berarti yang dikeluarkan itu apa? Dia luar? Atau istilahnya BAB. Jadi benar yang dikeluarkan manusia berupa BAB. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini ada sedikit lembaran evaluasi. Silahkan nanti kalian kerjakan terlebih dahulu. Saya kasih waktu, kemudian nanti bilang lagi. Tadi ya pembelajaran kita tentang itu dalam sistem pencernaan. Semuanya sudah paham tentang sistem pencernaan? Kita pertemuan selanjutnya akan melaksanakan praktikum-praktikum lainnya yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Jadi teman-teman semua ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Tidak. Kalau tidak jangan lupa nanti di rumah tetap dibuka materinya terutama tentang sistem pencernaan. Nanti minggu jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.